Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang kembali sedikit materi kemarin sebelum nanti saya ulas tugas yang kemarin. Saya lihat ada beberapa yang masih belum memahami konsepnya tentang al-fi'lu wal fa'il. Ya, fi'lu itu kata kerja, fa'il itu pelaku, subjeknya ya. Diingat-ingat bahwa ada keterkaitan ya antara fi'il dan fa'il. Dalam hal apa? Dalam hal bentuknya. Bentuknya kata kerja itu harus disesuaikan dengan bentuk fa'ilnya, subjeknya. Sebagaimana kemarin saya terangkan kalau bahasa Inggris juga gitu. Ya, misalnya pelakunya itu she, he, it gitu. Itu kata kerjanya, verbnya itu ada s-nya atau es gitu kan. Kalau ayu, we, they itu tidak ada. Nah, bahasa Arab juga sama, ada konsep semacam itu yang mirip. Ini lebih ya sama sih, simple juga. Jadi fi'il kata kerja itu harus dilihat dulu fa'il subjeknya itu laki-laki atau perempuan gitu. Jadi beda antara kata kerja untuk laki-laki dan kata kerja untuk perempuan. Bedanya cuma sedikit dan mudah untuk diingat. Misalnya contoh ini kemarin ya. Dhahabat talibu ilal fasli. Itu kan? Contoh kedua, dhahabat talibani ilal fasli. Contoh ketiga, dhahabat talibuna ilal fasli. Yang digarisbawahi itu di awal kalimat itu adalah fi'il dan fa'ilnya, ya kan? Fi'ilnya ada di depan, di awal kalimat. Nah, fi'ilnya ini kita lihat fi'ilnya itu dia sesuai dengan fa'il, yang mana fa'ilnya itu adalah laki-laki. At-talibu, at-talibani itu laki-laki, at-talibuna laki-laki. Bedanya at-talibu itu satu orang siswa, artinya talibani karena ada alif nun itu berarti dua orang siswa. At-talibuna berarti dia banyak siswa laki-laki ya ini. Maka kata kerjanya pun harus laki-laki, dhahaba. Tapi sama semua ternyata. Baik pelakunya satu, dua atau tiga itu tetap sama. Dhahaba, dhahaba, dhahaba. Ini misalnya bisa kalian, misalnya ini kata kerjanya bisa berupa kata kerja lain, misalnya akala ya, atau fataha itu bisa, syariba itu, doroba itu semuanya sama. Nah, berarti kan ini gitu dulu ya. Terus kalau perempuan gimana? Kalau pelakunya perempuan ya biasanya kan ada tak marbutohnya. Kalau perempuan seperti di sini at-talibatu ya, zahabat at-talibatu itu fa'ilnya yang perempuan, maka kata kerjanya diimbui tak sukun, zahabat ya. Zahabat at-talibatani, zahabat at-talibatu, ya kan? Jadi kalau pelakunya laki-laki itu tanpa tak sukun di akhir fiilnya ya. Kalau perempuan maka ada satu. Jadi itu ya. Ini kemungkinannya cuma itu tok. Ya, mau pelakunya sedikit satu, dua orang atau banyak, itu kemungkinannya kata kerja itu dhahaba atau dhahabat. Ya. Maksud saya dhahabat atau dhahabat bukan hanya fiil itu tok ya. Itu bisa kalian rubah misalnya fa'ala dan fa'alat, atau doroba dan dorobat, atau koro'a dan koro'at, atau kataba dan katabat ya, seperti semacam itu seterusnya. Jadi tidak peduli itu pelakunya berapa orang, asalkan fiilnya berada di awal kalimat, lalu fa'ilnya itu yang dicermati juga, yang namanya fa'il itu bentuknya apa, tandanya ya gini. Tanda kalau dia fa'il itu, kalau pelakunya satu orang, tandanya dia harokat terakhirnya ba itu doma, ya kan? Ya, huruf akhirnya itu
harokatnya dhammah kalau pelakunya satu orang. Kalau pelakunya dua orang, tolibani, ada alif nun kasroh gitu. Atau wawunun tolibuna. Kalau perempuan ya sama, bedanya cuma ada taknya belakang. Tolibatu, tolibatani kan ada alifnya. Tolibatu. Nah, ini dhammah juga, itu fa'il kayak gitu. Jadi kalau ada misalnya tulisan kok zahabat atau libati, itu jelas salah. Misalnya tolibati bukan tolibatu, itu salah ya. Karena yang namanya fa'il atau subjek, dia harusnya rofa ya, hukum i'rabnya adalah rofa dan dengan tanda dhammah untuk isim atau kata benda yang menunjukkan arti perempuan banyak ya, kayak tolibatu itu dhammah harusnya, bukan kasroh. Nah itu kalau fiil ya, fiilnya di depan ya. Tapi beda kalau fiilnya setelah setelah isim ya, atau di tengah ya. Maka perubahannya ada berapa bentuk. Kalau tadi cuma ada tak sukunnya atau tidak, kalau ini tambahannya ada beberapa, ada 6 ya, 6 bentuk. Jadi juga sama bentuknya itu sesuai dengan pelakunya atau yang ada di depannya. Pelakunya itu laki-laki atau perempuan, sedikit atau banyaknya dihitung. Nah, atau diperhitungkan ya itu. At-thalibu, satu orang laki-laki siswa, maka zahaba. Kalau dua orang siswa, tolibani tambah alif zahaba. Ini sama ya, ini masternya lah ya, masternya. Jadi nanti kalau fiilnya berubah jadi apa, itu sama saja, tambahannya adalah alif. Kalau untuk dua orang ya, tolibani dua orang, bisa diketahui dari ini alif nun ini berarti dia menunjukkan arti ada dua benda atau dua orang, maka tambahannya fiilnya alif. At-talibuna tambahannya wawu sama alif ya. Ini banyak ya, wawu nun, ini juga wawu tambahannya, kan mudah ya menganalisisnya. Ini tambahannya talibani alif nun, ini tambah fiilnya di alif. Kalau pelakunya wawu nun talibuna, maka tambahnya wawu alif kan. Kalau perempuan gimana? Perempuan satu orang tambahannya tak seperti yang tadi. Kalau dua perempuan berarti tak dan alif ya. Kalau laki-laki tadi cuma alif tok ya. Nah, kalau ini perempuan ada tak dan alif. Dhahabata. Kalau perempuan banyak, maka tambah bentuknya ini paling beda. Baknya disukun ditambah na. Dhahabna ya. Tuh, jadi ada dhahaba, dhahaba, dhahabu. Nah, biasanya kalau di pesantren-pesantren itu, santri itu dihafalkan kayak gitu. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Jadi kita udah mengingat-ingat dulu bentuk. Oh, kalau satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, banyak orang laki-laki. Satu orang perempuan, dua orang perempuan, banyak orang perempuan. Terus diurutkan dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna. Itu nanti tinggal kalau udah tahu bentuknya semacam itu, tinggal nanti dimasukkan dengan fiil model lain atau fiil lain. Misalnya fataha, 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 fatahu. Fataha untuk satu orang, fataha untuk dua orang, fatahu untuk banyak orang laki-laki, fatahat untuk satu orang perempuan, fatahata ya, dua orang perempuan, fatahna untuk banyak orang perempuan. Nah gitu biasanya langsung dihafalkan gitu, nanti tinggal dimasukkan fiil-fiil yang lain. Baik, itu kalau fiilnya fiil madhi. Kalau fiilnya mudhari gimana? Juga sama. Ini kalau di depan itu kemungkinannya cuma ada dua. Kalau laki-laki yadhabu ya, dengan berarti tambahannya kan ya ya, ya di depan ini yadhabu, ya satu ini ya. Nah kalau perempuan berarti tambahannya adalah tak, tadhabu ya, mau sedikit mau banyak ya, pokoknya
tadhabu sama yadhabu. Yadhabu untuk pelaku laki-laki, tadhabu untuk pelaku perempuan. Sama juga kalau di tengah itu baru ada perubahan yang agak banyak. Ya, ini yadhabu untuk pelaku satu orang karena di tengah ya. Yadhabani atau libani yadhabani ya, tambahannya sama dengan pelakunya ani yadhabani. Talibuna sama tambahannya waunun yadhabuna, yang penting ya kalau ya berarti dia laki-laki. Kalau perempuan tadhabani gampang juga yadhabna, talibatu yadhabna. Nah, itu ya. Mudah sekali sebenarnya. Oke, sekarang kita cek kemarin pekerjaan kalian itu bagaimana ya, kalian sesuaikan sendiri. Coba yang tahlil akhta. Nah, fokusnya adalah pada yang digarisbawahi, ya kan? Yang garis bawahi. Nomor 1. Wa indama matat zauju Khadijah amilat bit tijarati fakasabat amwalan katsirata. Ya, langsung lihat matat garis bawahi, ini berarti kan fi'il ya. Ada tak sukun, itu harusnya berarti fa'ilnya pelakunya itu harusnya perempuan karena ada tak sukun di belakangnya fi'il itu di huruf terakhirnya. Berarti pelakunya harus perempuan. Oh, tapi ternyata pelakunya itu zauju. Zauju itu laki-laki. Otomatis matat itu sudah salah ya kan? Harusnya mata tanpa tak sukun. Karena zauju ini laki-laki. Kok tahu laki-laki? Ya karena nggak ada tak. Kalau perempuan zaujatu gitu. Berarti matat itu salah, harusnya mata. Ya, karena hubungan antara pelaku dan pekerjaannya itu ya itu harus ada hubungan. Pelakunya laki-laki ya bentuk fiilnya itu harus juga laki-laki. Nomor 2, intalaqa Muhammadin ila darihi wa akhbara Khadijah bima hadatsa. Intalaqa, oke, ini fiil intalaqa, fiil madhi, tidak ada taknya berarti dia fa'ilnya harusnya laki-laki. Muhammad, oke, Muhammad dia juga laki-laki. Tapi ada yang ganjil di sini. Karena apa? Karena Muhammadin sebagai fa'il harusnya, ini kan Muhammadin ini berarti satu orang Muhammad ya. Kalau dua orang kan Muhammadani gitu. Satu orang kok harokatnya kasroh padahal dia fa'il, harusnya Muhammadun ya kan. Nah, berarti salah, yang benar itu. Yang salah berarti yang intolaqa Muhammadun. Gitu. Nomor 3. Ikhtarat as-sayyidatu Khadijatu Muhammadan liya'malu fi tijaratiha. Ikhtarat, oke, fi'ilnya pakai tak sukun berarti pelakunya harusnya perempuan. Kita lihat setelahnya. As-sayyidatu, oke, sayyidatu Khadijah, fa'ilnya jelas perempuan, terus harokatnya sudah benar, dia dhammah. Terus liya malu Muhammadan, Muhammad satu orang laki-laki, liya malu. Lah ini ganjil ini. Karena apa? Karena harusnya kalau dia yang disuruh Muhammad ini satu orang, harusnya liya malah gitu tok tanpa wawu sukun. Karena tadi wawu sukun itu tanda untuk pelaku banyak, padahal ini Muhammad satu orang tok, berarti harusnya liya mala gitu. Ya, di sini salahnya itu. Tanpa wawu sukun karena Muhammad cuma satu orang. Ya, berarti jim yang salah. Nomor 4. Akhbarat Maisarati Khadijata an sidqi Muhammadin wa amanatihi. Akhbarat itu pelakunya berarti ini fiil, terus ada tak sukunnya berarti pelakunya harusnya perempuan. Maisaroti ini perempuan atau laki-laki? Nah ini juga pembuat soalnya salah ini. Ada dua salah dalam maisaroti. Pertama, maisaroti ini, maisaroh itu kalau dalam cerita riwayat Khadijah itu Maisaroh yang
adalah pembantunya Sayyidah Khadijah, itu Maisarah itu laki-laki. Ya, memang di Indonesia nama Maisarah itu perempuan, tapi kalau Maisarah yang dalam soal ini, ya, yang merupakan pembantunya Sayyidah Khadijah itu laki-laki, nama Maisarah itu laki-laki. Sudah salah itu Maisarah laki-laki, terus ti, ya harusnya kalau pelaku Maisarah tu gitu. Jadi pertama harusnya ya soalnya nih, harusnya soalnya itu Maisarotu, ya Maisarotu harusnya soalnya. Nah maka yang salah nanti akhbarotsnya. Akhbarots itu adalah fiil untuk fa'il yang laki-laki. Maisaroh udah laki-laki, ya kan, harusnya akhbaro. Nah gitu. Jadi nomor 4 ini ada 2 kesalahan ya soalnya. Oke, ya bonus lah. Nomor 5. Safarul muslimun. Nah, jelas salah di sini sudah langsung. Ya kan? Dari awal sudah saya katakan, bentuk fiil kalau di awal itu hanya tadi dhahaba atau dhahabat. Itu tok. Tambahannya tak sukun kalau perempuan. Kalau laki-laki ya enggak ada tambahannya. Nah, ini safaru ada wawu sukun dan alif. Otomatis sudah salah. Harusnya apa? Harusnya safaro. Harusnya kan kemungkinannya ada 2, safaro atau safarots pakai tak sukun. Terus kita lihatnya kan muslimu, wah ini juga muslimuni juga salah, ya kan? Muslimuni harusnya muslimuna, nah, itu kan. Ini juga salahnya 2 lagi. Safaro al muslimuna itu. Ya, yang salah berarti A dan B. Nomor 6. Tatajamma'u as-suhubu fis samai thumma yanzilu al-amtaru 'alal jibali. Oke, ini penjelasannya mungkin agak beda ya. Nah, oke. Tatajamma'u ini fi'il mudhari'. Tajamma'a yatajamma'u. As-suhubu. As-suhubu itu perempuan. Ya. Karena dia berupa jamak taksir. Ya, jamak taksir itu beda dengan jamak mudzakkar salim dengan jamak muannats salim. Jamak taksir itu bentuk jamak tapi memang tidak sama dengan konsepnya jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Mudzakkar salim itu tadi at-talibuna ya dengan tambahan wawu nun. Kalau jamak muannats salim itu perempuan kan at-talibatu tadi. Nah, ini ada jamak juga tapi dia tidak pakai bentuk mudzakkar salim dan muannats salim. As-suhubu aslinya kan as-sahabu itu artinya kan mega atau awan gitu ya. As-suhubu berarti awan yang banyak, mega banyak. Maka kalau banyak semacam itu dianggap perempuan meski nggak ada tak sukunnya, nggak ada tak marbutohnya ya. Nggak ada tak marbutohnya, itu dianggap perempuan. Tata jamma'u benar berarti as-suhubu fis samai thumma yanzilu al-amtaru. Kemudian turunlah yang zilu, ya itu berarti fi'il mudhari' yang harusnya untuk laki-laki. Al-amtaru fa'ilnya. Amtor itu juga jamak. Aslinya kan al-mator. Mator. Mator itu hujan. Amtor berarti hujan yang banyak. Jadinya kalau banyak gitu kan dianggap perempuan. Maka harusnya tazilu. Berarti yang salah adalah yang jim. Nomor 7. Bana al-insanu baitahu ala syati'in nahri wasta'malat miyahahu fi hayatihi al-yaumiyah. Bana al-insan. Bana fiilnya oke, untuk laki-laki al-insan, laki-laki betul. Sekarang yang ini istakmala, harusnya istakmala ya, karena pelakunya adalah al-insan. Wa istakmal, dan memakai. Siapa insannya memang tidak disebutkan lagi di sini ya, karena sudah cukup ya, tidak disebutkan kan gitu kan. Misalnya kalian buat
Ada dan itu kan sudah cukup. Misalnya ini kan manusia telah membangun rumahnya dan dia menggunakan ya, tidak harus lagi disebutkan dan manusia menggunakan airnya kan kayak gitu tidak harus. Di istakmalat ini fiilnya ini ya pelakunya al insan. Karena apa kok tahu kok pelakunya insan lagi? Karena wawu. Wawu ini huruf penghubung dan maka biasanya kalau ada huruf penghubung itu ya pelakunya ya sama dengan sebelumnya gitu. Pelakunya al insan laki-laki. Nah, istakmalat itu ada tak sukunnya itu untuk perempuan, maka salah harusnya istakmala. Nomor 8. Aqoma madrasatuna fil usbu al-madi haflan riyadiyan kabiron. Aqoma fiilnya, oke, fiil madi. Madrasatuna ini sebagai fa'ilnya, madrasatu tambah nah itu kita, madrasatu itu apa namanya? Sekolah. Madrasatu itu perempuan ya kan? Madrasatu ada taknya kan di sini. Maka harusnya aqomat, berarti salah ini sudah alif salah. Udah kalau udah ketemu yang salah yang depan di belakang nggak usah dipikir lagi. Kecuali kalau kalian memang masih meraba-raba semua ya dilihat semua. Tapi fokus pada itu ya, hubungan antara fi'il dan fa'il. Nomor 9, yaqa'u as-sahara al-haratu fi manatiqid dhaghtil murtafi'. Yaqa'u, oke diawali ya berarti untuk apa namanya perempuan laki-laki sorry. As-sahara sahara gurun-gurun ya. Al-haratu, sahara itu laki-laki perempuan. Oh ternyata dia perempuan. Meskipun saya awalnya nggak tahu ya sahara ini bentuk, misalnya kita nggak tahu itu bentuknya itu jamak atau bentuk biasa, bentuk mufrad. Kita lihat oh ternyata setelah itu ada sifatnya, sifat al-haratu, haratu tak sukun, oh berarti perempuan. Nah, sifat itu kan mengikuti yang disifati, ya. Kalau yang disifati perempuan, ya sifatnya perempuan. Di sini kita balik pengetahuannya. Oh, yang sifatnya itu perempuan, berarti yang disifati juga perempuan. Berarti fiilnya juga harus berupa perempuan. Nah, bukan ya, harusnya tak tako. Maka alif ini salah. Nomor 10. Yusyarikuna fil marad, jelas salah. Alif jelas salah. Karena bentuk depan, kalau fiil di depan itu hanya ada kemungkinan dua untuk fiil mudhari'. Yusyariku atau tusyariku ya tanpa wawu nun ya. Kan yusyariku untuk fa'il yang laki-laki, tusyariku untuk fa'il perempuan. Ya, itu kalau di depan itu otomatis jelas ya. Ini loh ya kan. Saya lihatkan ulang wis. Di contohnya mana toh? Nah, ini kan bentuk fi'il mudhari kan kalau enggak yadhabu ya tadhabu ya tanpa embel-embel wawu nun atau alif nun di belakangnya. Tinggal ya atau ta. Kalau di depan itu tok wis. Jadi ada yang salah jawabnya yusyarikun itu salah itu. Benar memang yusyarikun itu salah. Yang benar yusyariku atau tusyariku ya. Yang jelas yusyarikuna itu sudah salah. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Ini qiraah saya lompati dulu. Langsung ke ini. Oke, tadi yang materi tadi kan tentang fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il subjek. Nah, yang sekarang itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah objek, ya kan? Tadi sudah fi'il, fa'il, ada objek. Ya memang kalimat kadang ada objek, kadang tidak.